Saya baru tahu loh kalau debat itu boleh bawa contekan. Yang lain pakai contekan saya harus ngapal. Di sini videonya jelas sekali kalau Gibran yaitu membawa contekan juga di saat di podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi viral di sosial media Twitter yaitu trending Nepo Baby, di mana media internasional menulis Indonesian leader son brush of Nepo Baby. Jadi kalau kita lihat dari kumparan menulis Nepo Baby artinya nepotisme baby atau bayi nepotisme. Istilah tersebut digunakan untuk menyebut seseorang yang sukses dan terkenal karena pengaruh orang tua. Jadi nepotisme sendiri adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dikutip dari buku Birokrasi, nepotisme merupakan perlakuan khusus kepada anggota keluarga dan kerabat dalam pengambilan keputusan penting di suatu organisasi. Jadi Nepo Baby memiliki hak istimewa untuk mendapatkan berbagai akses sehingga memudahkan mereka dalam mendapatkan posisi atau mencapai tujuan. Nah, masyarakat Indonesia semua sudah tahu bahwa Gibran adalah produk dari Mahkamah Konstitusi yang dipelopori oleh pamannya sendiri walaupun pamannya sudah dipecat oleh MK. Sehingga media Al Jazeera yang menyebut Gibran Nepo Baby dengan menulis bahwa Gibran mampu menghadapi badai kontroversi termasuk tuduhan sebagai Nepo Baby pada debat Cawapres pertama. Jadi Nepo Baby merupakan julukan yang mengarah pada stigma negatif. Sekelas media asing saja seperti Al Jazeera mengetahui bahwa Gibran adalah produk dari MK yang diloloskan oleh pamannya sendiri. Ini bukan hanya publik luar negeri seperti Al Jazeera yang disebut tadi yang memuji memang Pak Gibran, tapi mengatakan di situ dengan NB, Nepo Baby. Itu kan menghina akal sehat seluruh Indonesia sebenarnya. Kenapa itu Al Jazeera gunakan kata-kata itu? Nah, termasuk juga di debat yang dipertanyakan dan teknis soal singkatan dan lain. Bagi kami itu soal biasa aja dan Pak Mahfud ya sulit juga kalau ditanya soal CCS kan? Apa itu? Carbon Capture Storage, apalagi itu diungkapkan kalau disingkat lebih bingung lagi itu. CCS, mungkin kalau CCS itu ya cawe-cawe Samsul. Nah maksud saya apa? Kritisisme terhadap debat boleh dibuka seluas-luasnya kepada masyarakat. Nah ini dilansir dari detik.com. Gibran mengatakan tak tahu jika dalam debat Cawapres kemarin diperbolehkan membawa contekan. Gibran mengaku baru mengetahui ketiga sesi penutupan debat. Sehingga Gibran mengatakan soal debat Cawapres yang lain pakai contekan saya harus hafal. Artinya Gibran sendiri di sini mengakui kalau dia yaitu menghafal. Di closing statement debat ya. Saya baru tahu loh kalau debat itu boleh bawa contekan. Yang lain pakai contekan saya harus ngapal. Nah ini akhirnya di sosial media Twitter netizen membongkar ya bahwa Gibran bukan saja hanya menghafal tetapi juga membawa contekan. Di sini videonya jelas sekali kalau Gibran yaitu membawa contekan juga di saat di podium. Dia ada kertasnya juga ya, ada contekannya ya. Nah, artinya Gibran mengatakan bahwa Caimin membawa contekan, Mahfud MD juga membawa contekan, dan dia sendiri menghafal. Padahal netizen membongkar ternyata Gibran tertangkap kamera yaitu membawa contekan juga. Dan yang lebih parah lagi di mana kemarin di saat dia menanyakan pertanyaan kepada Caimin yaitu tentang SGIE, singkatan tentang SGIE yang seharusnya dilafalkan dalam bahasa Inggris SGIE, sehingga Caimin menanyakan kembali kepada dia apa itu SGIE, sehingga Gibran juga harus melihat contekan kepanjangan dari SGIE tersebut. Coba kita lihat videonya. Ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. Nah, dia kan
melihat ke bawah SGIE itu. Nah, dia lihat catatannya, kepanjangan dari SGIE. Nah, di sini kan seolah-olah Gibran memperlihatkan bahwa dia kelihatan lebih cerdas, yaitu dengan menanyakan singkatan SGIE kepada Caimin, padahal dia sendiri melihat catatan. Itu adalah State of Global Islamic Economy. Nah, kan? Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita. Nah, jelas juga di sini bahwa Gibran melihat catatan, bukan saja hanya menghafal atau dia sendiri mengerti tentang apa yang dia tanyakan kepada Caimin tentang SGIE. Artinya, Gibran tidak juga menguasai materi yang dia tanyakan kepada Caimin. Nah, ketika kita menyaksikan, dia pun tidak tahu kepanjangannya dan masih melihat apa ini tadi itu ya SG apa? SGIE gitu ya. Itu dia masih melihat dan menerjemahkan itu juga melihat setiap kosakatanya. Nah, itu artinya dia sendiri tidak fasih masih kan gitu. Ketika kita bertanya sesuatu kita sendiri tidak fasih, ini bumerang untuk kita. Nah, ini juga ada video yang diposting oleh netizen yang bernama Neska, di mana Gibran yaitu menganggap Caimin tidak konsisten yang sebelumnya mendukung proyek IKN, bahkan potong tumpeng di IKN, dan sekarang menjadi cawapres Anies menjadi tidak setuju dengan pembangunan IKN. Dan akun Neska mentweet 20 tahun yang lalu saat bilang belum tertarik politik, tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Maksudnya, Neska ini memperlihatkan video Gibran yang mengatakan bahwa orang lain tidak konsisten, padahal dia sendiri 20 tahun yang lalu saat bilang belum tertarik berpolitik, tetapi waktu terasa begitu cepat dan faktanya Gibran sekarang menjadi cawapresnya Prabowo. Coba kita lihat videonya. Anak-anak ada yang tertarik politik nggak Pak? Gibran enggak, atau belum, nggak tahu ya. Jadi ya kalau tertarik politik atau enggak ya jujur aja saya tertarik, tapi tidak sekarang. 20 tahun lagi saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung Nah, Gibran mengatakan bahwa Caimin tidak konsisten, yang dulu mendukung sampai potong tumpeng di IKN, sekarang menjadi cawapresnya Anies sehingga tidak mendukung proyek IKN. Padahal Gibran sendiri juga tidak konsisten, yang katanya dulu tidak ingin berpolitik, tetapi sekarang malah menjadi cawapres Prabowo, apalagi dengan menjadi nepo baby yang merupakan hasil dari Mahkamah Konstitusi yang dipelopori oleh pamannya sendiri. Dan ini sangat menyedihkan di saat mengatakan orang lain tidak konsisten, padahal dia sendiri lebih duluan tidak konsisten. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.